Pagi datang dan membangunkan penghuni villa tanpa tahu apa yang tengah menanti mereka. Citra dan Kayla keluar dari kamar mereka menuju dapur. Di dapur sudah ada Rafa dan Riko yang sudah menyiapkan sarapan. "Asik sarapan. Siapa yang buat?" tanya Citra riang. "Gue," kata Riko. "Vino mana, babe?" tanya Kayla. "Gak tahu, masih tidur kali di kamarnya." "Emang pada tidur jam berapa sih kalian?" tanya Citra sambil mencomot sandwich yang dibuat oleh Riko. "Gak tahu gue, kalau Rafa sama Vino. Gue ke kamar duluan, abis itu lu berdua masuk," kata Riko. "Gue juga masuk kamar abis lu pergi. Tahu deh, tuh Vino. Dia masih minum waktu gue tinggalin," kata Rafa. "Pantesan masih tidur," cibir Citra. "Oh iya, hari ini kita mau ngapain nih?" Kayla tampak semangat. Mas Rafa, Mang Maman tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Semuanya kaget. "Astaga Mang, kalau datang ketuk dulu kek, kaget tahu." Rafa tampak kesal. "Ini kunci buat ke kolam yang Mas minta." Mas Mamang tidak menggubris perkataan Rafa barusan. "Oh iya Mang, makasih." Rafa mengambil kunci. Mang Maman lalu berbalik menuju pintu dan semuanya melihat ada seseorang yang menunggu Mang Mamang. Sesosok pria tinggi besar, berperawakan tinggi normal, tampak memandangi mereka semua. "Itu anaknya Mang Maman yang lu ceritain?" Citra berbisik pada Rafa. "Iya, gila gak? Buset, serem banget," bisik Citra ngeri. Semua tampak setuju, tetapi memilih diam sambil memperhatikan kepergian dua orang tersebut. "Right? Jadi pada pengen ngapain ini? Jangan kebawa suasana dong kita. Kan kesini kita mau have fun," kata Kayla. "Gue pengen masuk hutan. Ikut gak?" kata Riko membuat yang lain bingung. "Ngapain dah ke hutan? Gak jelas lu. Ke kolam bawah yuk, mancing," kata Rafa. "Gue mau ke kolam," kata Citra. "Ya udah, Rafa sama Citra. Gua sama Kayla mau lihat-lihat hutan dulu," usul Riko. "Terus Vino?" tanya Citra. "Biarin aja dia tidur. Ntar kalau lapar juga kemari," kata Rafa sambil lalu. Semuanya setuju dan bersiap dengan aktivitas masing-masing. Riko dan Kayla berjalan di tepi hutan. "Seriusan mau masuk kok?" tanya Kayla. "Kenapa?" "Takut," canda Riko. Tapi Kayla tampak serius. "Perasaan gue gak enak." "Nah, itu dia. Sebenarnya karena itulah gue ingin masuk." Riko memandang Kayla. "Yuk." Mereka berdua melangkah masuk ke dalam hutan. Walaupun matahari masih terlihat, keadaan hutan terlihat gelap. Belum terlalu jauh masuk ke dalam hutan, mereka berhenti di tempat terbuka dan menemukan dompet dan handphone di tanah. Riko memungut dompet yang berada di tanah dan langsung memeriksanya. "Dompet siapa ya yang ada di tengah hutan kayak gini?" Kayla bingung. Riko membuka dompet dan melihat ID yang ada di dalamnya. "Raka," kata Riko. "Apa?" Riko menyerahkan dompet itu kepada Kayla. "Punya Raka," kata Riko lagi. "Sepupu Rafa. Kok bisa ada di sini?" Riko memperhatikan hutan yang rapat di depannya. Riko tampak makin serius. Riko lalu menghadap Kayla. "Kamu tunggu di sini. Aku mau ngecek sesuatu," kata Riko. "Ih, apaan sih kok? Gak usah deh. Mending kita balik yuk." "Cuma bentar." Riko lalu masuk ke dalam hutan yang lebih rapat di depannya. Kayla tidak bisa mencegah. "Riko!" Riko tidak mendengarkan dan terus berjalan. Kayla menunggu dengan cemas, terus menunggu. Kayla mulai gelisah dan semakin khawatir karena Riko tidak kunjung datang.
Kayla lalu hendak menyusul Riko, tapi tiba-tiba Riko keluar. Riko lalu menarik Kayla untuk ikut lari bersamanya. Mereka berdua berlari kembali menuju villa. Riko dan Kayla sampai di dalam villa. Riko, ada apa? Shit! Riko tampak benar-benar panik. Riko, lo bikin gue takut tau gak? Kayla ikutan panik. Rafa, Citra, Vino, Raf, Cit, Vino, panggil Riko. Ia ingin teman-temannya cepat pulang, cepat datang menghampiri mereka. Kayla semakin cemas. Kok bilang sama gue, apa yang lo lihat di sana sampai lo panik ini? Riko masih meneriakkan nama-nama temannya. Beberapa saat kemudian Rafa muncul dari dapur. Apaan sih kok? Berisik amat sih? Rafa tampak sedikit kesal. Mana Citra dan Vino? Kata Riko. Citra masih di kolam, Vino masih tidur kayaknya. Bawa Citra ke sini. Gue bangunin Vino, kita pergi dari villa ini sekarang juga, tegas Riko. Apaan sih lo? Emang kenapa? Tanya Rafa bingung. Gue lihat Raf, gue lihat. Kita pulang sekarang. Riko masih panik. Kamu lihat apaan? Tanya Kayla kembali, tapi Riko enggan menjelaskan lebih lanjut. Kemas tas kamu sekarang. Raf, bawa Citra sekarang juga. Gue jelasin kalau kita udah ngumpul semua. Buruan. Oke. Awas ya, kalau lo cuma bercanda. Rafa ngomel lalu pergi untuk menjemput Citra. Kamu juga. Aku bangunin Vino dulu. Kayla masih terlihat cemas, tetapi mulai melangkah ke kamarnya. Riko terlihat menuju ke kamar Vino. Kayla kembali ke ruang tengah. Tidak lama kemudian Rafa datang. Citra mana? Tanya Kayla begitu melihat Rafa datang sendirian. Makanya, Doi gak ada di dalam kolam. Di kamar juga gak ada.